Shalom, puji nama Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada sukacita? Amin. Saya percaya setiap kita bersukacita pada pagi hari ini atas kebaikan Tuhan, atas cinta kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang begitu luar biasa bagi setiap kita. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum bersama-sama kita masuk lebih dalam pujian dan penyembahan kita pada pagi hari ini, saya mengajak kita untuk boleh bersatu sejenak. Mari kita bersyukur di hadapan Tuhan atas kasih karunia Tuhan, atas kebaikan Tuhan yang luar biasa. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau Allah kami yang begitu dahsyat, Engkau Allah kami yang begitu setia dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami siap untuk memuji Tuhan, kami siap untuk memuliakan Engkau. Kami menaikkan pujian syukur kami atas kebaikan-Mu. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini sebagai ungkapan kita bersama di hadapan Tuhan, bersyukur selalu bagi kasih. Karena ini adalah ungkapan syukur dari hati kami. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Amin. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Sebagai Bapa yang baik, akan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, akan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan bukan minum airmu agar rasa rindu selalu ku hidup tanganmu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya persilakan untuk boleh bangkit berdiri bersama di hadapan Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu dalam sepanjang hidup kami Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidup. Amin Tuhan. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, akan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, akan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan bukan minum airmu agar rasa rindu selalu ku hidup tanganmu dan hidupmu di dalamku, oh Yesus. Katakan, ku kan menari dan bersuka, ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu agar rasa rindu selalu ku hidup tanganmu dan hidupmu di dalamku, oh Yesus. Kau sangat ku cinta, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta.
katakan, oh Yesusku, Engkau sangat kami cinta Tuhan. Oh Yesusku, Engkau sangat ku cinta. Amin. Aku bersuka cita. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Kristus Yesus, kami bersyukur untuk kasih setiamu yang terus Engkau limpahkan bagi setiap kami. Kami ada sampai sekarang karena pertolongan Tuhan. Dan kami mau memulai ibadah kami pada hari ini. Biarlah Tuhan melawat setiap kami, memulihkan kami yang sedang dalam kelemahan tubuh, menjamah dan menyembuhkan setiap kami yang sedang sakit. Adapun pertolongan kita dalam ibadah raya hari Minggu ini, jadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Bersama-sama orang percaya di sepanjang abad dan di segala tempat, mari kita mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, masih ada sukacita? Amin, puji Tuhan. Kita kembali akan menaikkan pujian kita bagi Allah kita, Allah yang begitu luar biasa bagi setiap kita. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kita naikkan pujian ini bersama sebagai ungkapan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari dengan sepenuh hati kita bertepuk tangan, kita memuji Allah kita, Allah yang dahsyat. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sekali lagi katakan, mari kita semua pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kebenarannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Sekali kita angkat pujian ini. Mari semua umat pilihan Allah, dengar panggilannya, menggenapi firman-Nya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini.
kan bangkit, nyatakan kebenarannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, katakan ku kan bangkit, ku kan bangkit, nyatakan kebenarannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Raja, sekali lagi katakan, dialah Raja, dialah Raja. Amin. Engkaulah Allah kami, Engkaulah Raja di atas segala raja. Tiba saatnya kita akan bersama-sama dilawat oleh kebenaran firman Tuhan yang pada pagi hari ini akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Margen Lejau MABS. Namun sebelumnya Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, kembali saya mengundang kita untuk boleh bangkit berdiri bersama di hadapan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, kita naikkan satu pujian, bagaikan tanah kering. Biarlah hati kita seperti tanah kering yang merindukan air. Pujian ini bagaikan tanah kering yang merindukan air. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya di mana kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita minta pimpinan Tuhan dan mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami datang kepadamu pada siang hari ini dengan penuh ucapan syukur karena ada waktu bagi kami untuk memuji menyembah Tuhan. Dan saat ini tiba waktunya di mana kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, Roh Kuduslah yang berbicara di setiap hati kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti, memahami maksud dan kebenaran firman Tuhan itu bagi pribadi kami masing-masing. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengarkan. Demi nama Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita bersama-sama melihat firman Tuhan yang terambil dalam kitab Yesaya pasal 48 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Yesaya 48 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Dengarlah firman ini, hai kaum keturunan Yakub, yang menyebutkan dirinya dengan nama Israel dan yang adalah keturunan Yehuda, yang bersumpah demi nama Tuhan dan mengakui Allah Israel, tapi bukan dengan sungguh-sungguh dan dengan segenap hati. Bahkan mereka menyebutkan dirinya menurut kota kudus, dan mereka bertopang pada Allah Israel, Tuhan semesta alam namanya. Firman Tuhan, hal-hal yang terjadi di masa yang lampau telah kuberitahukan sejak dahulu. Aku telah mengucapkannya dan telah mengabarkannya. Kemudian dengan sekonyong-konyong aku melaksanakannya juga, dan semuanya itu sudah terjadi, sudah menjadi kenyataan. Oleh karena aku tahu bahwa engkau tegar tengkuk karena keras kepala dan berkepala batu, maka aku memberitahukannya kepadamu dari sejak dahulu, sebelum hal itu menjadi kenyataan. Aku mengabarkannya kepadamu supaya jangan engkau berkata, berhalaku yang melakukannya, patung pahatanku dan patung buanganku yang memerintahkannya. Engkau telah mendengar semuanya itu, dan sekarang engkau harus melihatnya. Tidakkah kamu sendiri mau mengakuinya? Aku mengabarkan kepadamu hal-hal yang baru dan dari sejak sekarang, dan hal-hal yang tersimpan yang belum kau ketahui. Baru sekarang hal-hal itu diciptakan dan bukan dari sejak dahulu, dan sebelumnya engkau tidak mendengarnya, supaya jangan engkau berkata, memang aku telah mengetahuinya. Engkau tidak mendengarnya ataupun mengetahuinya, juga telingamu tidak terbuka dari sejak dahulu, tetapi aku mengetahui bahwa engkau berbuat khianat sekeji-kejinya, dan bahwa orang menyebutkan engkau pemberontak sejak dari kandungan. Oleh karena namaku, aku menahan amarahku, dan oleh karena kemasyuranku, aku mengasihani engkau, sehingga aku tidak melenyapkan engkau. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Aku akan melakukannya oleh karena aku, ya, oleh karena aku sendiri. Sebab masakan namaku akan dinajiskan, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan untuk kita renungkan pada siang hari ini adalah kesabaran Allah. Kesabaran Allah bukanlah alasan untuk hidup seenaknya. Sekali lagi tema kita pada siang hari ini, kesabaran Allah bukan alasan untuk hidup seenaknya. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebagai latar belakang dari penulisan kitab Nabi Yesaya ini,
Kita perlu ketahui kembali bahwa penulisnya sendiri adalah Nabi Yesaya. Dan dia menulis kitab Nabi Yesaya ini pada tahun 700 sampai 650 sebelum Masehi. Dan tema besar dari kitab Nabi Yesaya ini jelas, yaitu hukuman dan keselamatan. Sementara Bapak Ibu Saudara, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema dari perikop yang kita baru saja baca, yaitu Tuhan menciptakan masa depan yang baru. Tapi pada hari ini, saya membawa kita melihat dari perspektif yang lain, sudut pandang yang lain, yaitu bahwa kesabaran Allah bukanlah alasan untuk kita hidup seenaknya di dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita, mari kita bersama-sama mencari tahu apa yang akan kita peroleh dari nubuatan Nabi Yesaya terhadap kehidupan gerejanya, termasuk kehidupan kita secara pribadi hari-hari ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam nats kita sudah jelas dikatakan umat Israel adalah tegar tengkuk, keras kepala atau kepala batu. Saya mencari padanannya dan saya menemukan bahwa ada satu kata yang biasa dipakai dalam Alkitab, akan dalam kamus Indonesia juga, yaitu kata kedegilan atau dari kata degil. Bapak Ibu Saudara, kata degil sama dengan keras kepala, sama dengan kepala batu. Artinya orang yang degil, orang yang keras kepala, orang yang tegar tengkuk adalah orang yang tidak mau menuruti atau tidak mau menjadi penurut. Dalam hal ini, penurut firman dan penurut Allah. Jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Nabi Yesaya hidup di dalam masa pemerintahan 4 orang raja sekaligus, yaitu Raja Uzia, Yotam, Ahaz, dan Raja Hizkia. Nah, Bapak Ibu Saudara, sadar atau tidak, karakter tegar tengkuk, keras kepala yang dimiliki oleh umat Israel ini mewakili ketegaran hati, ketegaran tengkuk kita, orang yang juga percaya sampai hari ini. Kitab Nabi Yesaya adalah kitab nubuatan yang menubuatkan tentang kehidupan umat Israel yang akhirnya Tuhan izinkan dibuang ke perantauan, dalam hal ini ke negeri Babel, karena ketegaran hati dan kejahatan mereka di mana. Nabi Yesaya menubuatkan itu dalam pasal yang ke-36 ayat yang ke-6. Sangat dikatakan, sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian di dalam pasal 48 ayat 20 sampai 21, Nabi Yesaya juga mengungkapkan tentang bagaimana bangsa Israel kembali dari perbudakan ke Yerusalem. Di sana dikatakan pasal 48 ayat 20 sampai 21, keluarlah dari Babel, larilah dari Kasdim, beritahukanlah dengan sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini, siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hamba-Nya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, peristiwa-peristiwa yang dirancangkan Allah persis sama dengan apa yang dinubuatkan oleh para nabi, termasuk apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya tentang umat Israel yang dibuang ke negeri Babel. Itu menunjukkan kepada kita betapa dahsyatnya, betapa kuasa Allah itu mengenal dan mengetahui sebuah rancangan atau sebuah rencana yang akan terjadi, akan berlaku dalam kehidupan umat Israel. Demikian juga tentunya dengan kita hari ini. Allah tahu akan jadi apa, akan kemana, seperti apa kita di kemudian hari. Karena kita adalah umat kepunyaan. Jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, berulang kali Nabi Yesaya menyebutkan bahwa umat Israel itu adalah suatu umat pilihan Allah yang dikatakan sejak dari dalam kandungannya. Dikatakan bahwa Allah tak mungkin melupakan umat itu. Allah tidak mungkin meninggalkan umat Israel. Di ayat yang ke-9, aku menahan amarahku sekalipun umat Israel berlaku jahat di hadapan Tuhan. Dikatakan aku menahan amarahku, dan juga dikatakan aku mengasihanimu, aku tidak melenyapkan engkau. Di ayat yang ke-11, aku tidak akan memberikan kemuliaan kepada yang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus,
Begitu istimewanya nilai harga umat Israel di hadapan Allah. Nah, tentunya demikian juga nilai dan harganya orang percaya di hadapan Allah. Allah setia kepada janjinya, tetapi umat Israel tidak setia kepada Tuhan dalam hidup mereka. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, begitu luar biasanya, begitu besarnya kasih Allah kepada umat Israel. Hal yang sama juga berlaku kepada setiap orang yang percaya kepada Putra Yesus Kristus. Oh, kasih Allah itu terlalu besar, terlalu mulia, terlalu indah bagi orang yang percaya kepada Yesus. Wujud kasih Allah itu disebutkan dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu saudara, itulah cinta kasihnya Allah kepada umat manusia, secara khusus bagi orang yang percaya kepada nama-Nya. Umat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Setelah kita diselamatkan, kita sedang berada dan hidup di zaman anugerah. Kita hidup sampai hari ini, sekali lagi, hanya oleh kasih karunia Tuhan, hanya oleh anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, janganlah kita menjadi tegar tengkuk seperti apa yang terjadi dalam kehidupan umat Israel ketika mereka dibuang ke Babel. Mari kita setia kepada Allah, karena itu yang Tuhan mau dan Tuhan tuntut dari kehidupan kita. Firman Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salah satu cara mengapa Tuhan mengizinkan umat Israel dibuang ke Babel, Tuhan mengatakan bahwa karena Tuhan ingin memurnikan mereka. Tuhan mengizinkan mereka mengalami sengsaraan sebagai budak, supaya mereka kembali diingatkan dan berbalik kepada Tuhan dan dimurnikan untuk menyembah, memuji hanya kepada Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Allah pencipta langit dan bumi. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Hal yang kedua dari kehidupan umat Israel yang kita lihat, bahwa mereka tidak hanya menjadi tegak tengkuk. Mereka adalah satu umat yang memang memiliki suatu keyakinan atau agama. Tetapi agama yang mereka peluk, yang mereka miliki, yang mereka jalankan adalah suatu agama yang sifatnya agamawi belaka. Perintah manusia penuh dengan kepalsuan dan kemunafikan. Firman Tuhan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita hari ini berbicara bagaimana umat Israel mengklaim dirinya sebagai umat penyembah Tuhan semesta alam. Mereka mengatakan bahwa mereka adalah kaum Israel keturunan Yehuda yang bersumpah demi nama Tuhan dan mengaku bahwa Tuhan yang mereka sembah, Allah yang mereka sembah ialah Yahweh, Tuhan yang disembah oleh leluhur mereka. Di ayat yang ke-1 dan ke-2 kita lihat hal itu. Klaim-klaim itu menunjukkan bahwa mereka mengaku bahwa mereka adalah umat yang beragama. Firman Tuhan yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Secara keturunan daging atau secara manusiawi, memang benar umat Israel ini adalah keturunan dari umat pilihan Tuhan, yaitu anak cucu dari Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi Bapak Ibu saudara, pada kenyataannya kita melihat bahwa mereka tidak melakukan dengan sungguh-sungguh apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan mereka. Dikatakan bahwa mereka berkhianat terhadap Tuhan. Mereka melakukan hal-hal keji di hadapan Tuhan. Mereka memberontak dan tidak percaya dengan setulus hati kepada Tuhan. Itu ayat 1 bagian B dari Nas. Firman Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam prakteknya, kita lihat bahwa mereka menolak untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka tidak bersedia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Di ayat yang 5b dikatakan, berhalaku yang melakukannya, patung tuanku dan patung pahatanku dan patung tuanganku yang memerintahkan. Bapak Ibu saudara, bayangkan mereka bisa membuat suatu pernyataan seperti itu, mereka tidak yakin bahwa Allah Tuhan, Allah yang disembah oleh leluhur mereka, bukan Allah yang kepadanya mereka berharap. Mereka berharap, mereka berdoa, mereka memohon kepada berhala-berhala, patung tuangan, patung pahatan, dan berbagai berhala yang mereka terima dan mereka dapati di negeri Babel. Di negeri Babel, mereka berpaling dari Allah. Mereka percaya kepada berhala-berhala dan patung-patung yang ada. Iman mereka telah terkontaminasi, telah dirusak oleh penyembahan-penyembahan berhala yang berpengaruh dalam kehidupan mereka di negeri Babel. Firman Tuhan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Umat Israel tahu
Mereka sangat tahu, mereka sudah mendengar, bahkan mereka telah mengalami pembelaan Tuhan dan kuasa Tuhan terhadap pengalaman panjang yang nyata-nyata sejak nenek moyang mereka, dan mereka menyembah kepada Allah yang benar. Tetapi toh mereka akhirnya berpaling dari Allah, menyembah kepada berhala-berhala. Bapak Ibu, kali ini umat Israel hidup di satu situasi yang lain, yaitu mereka berada di Babel, di negeri pembuangan, sebagai budak di sana. Bapak Ibu Saudara, mereka disebut sebagai umat yang tegar tengkuk dalam pembacaan kita. Secara lahiriah, memang sekali lagi, mereka memang memeluk atau memiliki agama secara simbolis. Mereka memiliki satu agama yang membanggakan, karena mereka katakan mereka adalah keturunan Yakub, keturunan Yahuda. Tetapi mereka tidak memberikan tempat yang layak bagi Allah mereka, Allah yang mereka sembah dalam kehidupan mereka. Mereka hidup dalam kejahatan di hadapan Allah. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kenyataan hidup kita sebagai orang beragama yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus pada hari ini? Umat Israel berpikir berhala atau patung-patung tuangan yang mereka buatlah yang akan membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Mereka tidak lagi percaya kepada Allah yang benar dalam hidup mereka. Dan Nabi Yesaya juga menegur bangsa Israel karena mereka mengalami kemerosotan moral rohani. Mereka jatuh ke dalam dosa, bahkan dikatakan berkhianat kepada Allah. Dan Nabi Yesaya menegaskan agar bangsa Israel kembali percaya kepada Tuhan saja, yaitu satu-satunya pelindung mereka yang disebut dengan Yang Maha Kuasa Allah Israel. Tetapi mereka tidak menghiraukan. Jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, menurut tradisi bahwa sudah terlalu banyak nabi yang dibunuh oleh umat Israel, oleh bangsa ini. Dan Bapak Ibu, kita bisa melihat konfirmasinya di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-37. Sana dikatakan mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan pakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksa. Bapak Ibu Saudara, inilah kondisi dan keadaan para nabi. Dan tradisi mengatakan bahwa Nabi Yesaya mati dibunuh dengan cara digergaji. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, itulah sebabnya bangsa Israel ketika berada di Babel sebagai budak dikatakan melakukan kekejian. Mereka berkhianat, memberontak sejak dari dalam kandungan. Penegasan ini memberitahu kepada kita bahwa bangsa Israel itu tidak tahu berterima kasih. Mereka sudah menemukan dan mengenal Allah, tetapi mereka hidup dalam kejahatan. Jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan Yesus, betapa gampangnya seseorang manusia berpaling daripada Allah. Manusia mudah sekali melupakan apa yang Tuhan telah lakukan dalam hidup. Termasuk orang percaya hari-hari ini. Sudah mendapatkan keselamatan, sudah mendapatkan jaminan hidup kekal, tetapi dengan mudahnya melupakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Bagaimana dengan kita sebagai gereja yang orang percaya pada hari ini? Apakah kita memiliki perilaku sama dengan umat Israel yang masih terus-menerus hidup dalam kejahatan di hadapan Allah? Berhala zaman kita sekarang ini tentunya berbeda dengan wujud berhala zaman Babel secara fisik, tetapi secara roh kedagingan, secara roh manusiawi, berhala-berhala zaman ini sama halnya dengan prinsip-prinsip tujuan daripada berhala pada zaman Babel. Berhala-berhala itu hanya akan memimpin, menuntun, menyeret orang menjauhkan diri dari Tuhan, akan membuat orang tidak setia kepada Tuhan. Nah, sekali lagi, segala sesuatu yang membuat seseorang yang percaya kepada Kristus menjauh dari Tuhan dan tidak setia kepada Tuhan dan tidak memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya, itu sama artinya dia sedang menyembah kepada suatu berhala. Ketaatan kita kepada Tuhan perlu. Kesetiaan kita kepada Tuhan itu yang Tuhan mau. Tetapi ketika seseorang berkhianat dengan mengutamakan sesuatu yang lebih daripada cintanya kepada Allah,
maka dia sedang diseret oleh suatu berhala modern. Yesus menegur orang-orang Farisi ketika ia melihat kehidupan umat Israel. Di dalam Injil Matius pasal 23 ayat yang ke-13. Itu tentang kemunafikan. Yesus berkata, "Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Yesus mengetahui cara hidup umat Israel ketika itu, sehingga dia mengatakan, "Celakalah kamu." Di zaman gereja berikutnya, kita lihat Rasul Paulus pun menyoroti hal yang sama. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 5, langsung Rasul Paulus berkata, "Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu." Bapak Ibu Saudara, agama bukanlah sesuatu yang bisa dipermainkan. Agama terkadang itu merupakan sebuah topeng manusia untuk menutupi kekurangan, kejahatan, dan kebejatannya. Terlalu banyak kepalsuan, terlalu banyak kemunafikan yang berkedokkan atau bertopengkan agama, yaitu agamawi, dalam kehidupan umat manusia yang diklaim oleh dirinya sebagai sebuah kebaikan, yaitu agama. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, agama bukanlah jaminan untuk kita hidup berkenan kepada Allah. Agama hanya sebuah tata cara yang dibuat oleh manusia. Tetapi cara hidup yang seharusnya kita lakukan di hadapan Tuhan adalah kesetiaan kita, kasih kita, ketaatan kita mengiringi Tuhan tanpa embel-embel, apalagi mencampur adukannya dengan kepentingan-kepentingan lain yang melebihi dan melampaui kepentingan kita terhadap Sang Pencipta, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, walaupun bangsa Israel sudah dalam pembuangan, tapi masih ada jaminan dari Tuhan untuk menyelamatkan mereka. Dan mari kita melihatnya bahwa tentang hal itu Nabi Yesaya menubuatkan tentang sebuah pemulihan atau keselamatan atau pengembalian mereka ke Yerusalem, kota asal mereka. Nubuat tentang juru selamat atau dia diurapi itu sudah dituliskan oleh Nabi Yesaya 700 tahun sebelum Yesus lahir ke dunia. Yesaya 53, kalau kita baca seluruhnya itu jelas bahwa di sana dikatakan bahwa Nabi Yesaya menuliskan tentang seorang pribadi, satu sosok yang disebut dengan Mesias. Mesias artinya yang diurapi, dan yang diurapi itu adalah Yesus Kristus. Dia menubuatkan bahwa akan datang seseorang di tengah-tengah penderitaan umat Israel di Babel yang bernama Raja Kores. Saya bacakan itu dalam Yesaya pasal 44 ayat yang ke-28. Dari kitab Nabi Yesaya dikatakan, "Akulah yang berkata tentang Kores, dia gembalaku. Segala kehendakku akan digenapinya dengan mengatakan tentang Yerusalem. Baiklah ia dibangun, dan tentang bait suci, baiklah diletakkan dasarnya." Bapak Ibu Saudara, dalam pemerintahan Raja Kores, seorang raja Persia, seorang raja yang tidak mengenal Tuhan, dia mengeluarkan suatu dekret atau mengeluarkan suatu surat perintah, yaitu untuk membebaskan umat Israel dari perbudakan di Babel dan kembali ke Yerusalem. Yesaya pasal 53, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Secara politis ketika itu memang Raja Kores memang punya wewenang untuk melepaskan bangsa Israel, mengembalikan mereka ke Yerusalem. Tetapi secara rohani tercantum dalam nubuatan Yesaya dalam pasal 55. Yesaya mengatakan begini, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Sebagai tarung ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas ia di tanah kering. Ia tidak tampan, semaraknya pun tidak, rupanya pun tidak. Ia dihina, dihindari orang, penuh kesengsaraan, dan biasa menderita kesakitan.
ia sangat dihina orang, ia tidak masuk hitungan. Penyakit kita lah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita lah yang ditanggungnya. Orang menyangka bahwa ia kena tulah, ia ditikam oleh karena pemberontakan kita, ia diremukkan karena kejahatan kita. Ganjaran ditimpakan kepadanya, dan oleh bilo-bilonya kita menjadi sembuh. Tapi bukan nubuatan dalam Yesaya pasal 53 ini bukan berbicara tentang bagaimana umat Israel dilepaskan dari kebudakan di Babel kembali ke Yerusalem, tapi ini berbicara tentang Mesias yang sesungguhnya, Yesus Kristus, yang memang akan membebaskan kita, menggantikan kita, dan memang akan ditolak oleh bangsa-bangsa. Dan Yesus Kristus menjadi klimaks dari bukti penebusan juru selamat dalam arti yang sesungguhnya. Raja Kores hanya diperintahkan, diatur oleh Tuhan supaya dia melepaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir kembali ke Yerusalem. Tetapi Yesus Kristus, Mesias yang diurapi, dia membebaskan setiap orang yang percaya kepada Kristus, terlepas dari perbudakan dosa dan mendapatkan jaminan kehidupan kekal. Jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, inisiatif untuk menyelamatkan umat manusia sudah dirancang oleh Allah sendiri. Caranya jelas. Firman Tuhan mengatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan seterusnya dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 1. Bahwa firman itu menjadi manusia. Allah berinkarnasi, mengambil bentuk, mengambil rupa insani dalam tubuh manusia yang kita kenal dengan Yesus Kristus. Dialah satu-satunya jalan untuk menuju kepada pembebasan dari perbudakan dosa, menuju kepada keselamatan. Jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Yerusalem juga sering diumpamakan tentang suatu kehidupan yang disamakan dengan surga. Yerusalem sering disebut dengan Yerusalem, kadang juga disebut dengan Yerusalem baru. Bapak Ibu Saudara, Yerusalem bukanlah surga, tetapi Yerusalem baru yang dinubuatkan oleh nabi-nabi adalah tempat yang baru, yaitu surga yang diberikan kepada kita. Memang ketika umat Israel kembali ke Yerusalem, mereka dikatakan kembali ke negeri perjanjian. Tetapi negeri perjanjian yang kita miliki sebagai orang percaya hari ini bukan di Yerusalem di dunia, tapi di surga yang kekal yang Tuhan siapkan bagi kita. Dalam nubuatan Nabi Yesaya, kita temukan bahwa ada pernyataan Tuhan bahwa Dia akan menciptakan bumi dan langit baru. Saya akan membacakan itu dalam Yesaya pasal 63, 65. Yesaya pasal 65 ayat 17 dan 18. Demikian firman Tuhan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit dan bumi. Bahwa sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak ada di langit, tidak akan diingat lagi, dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Tetapi bergembiralah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan, sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegembiraan. Bapak Ibu Saudara, nubuatan Nabi Yesaya sekali lagi untuk kembalinya bangsa Israel ke Yerusalem itu simbol, tetapi sesungguhnya Yerusalem baru, surga, langit dan bumi baru yang dimaksudkan dalam nubuatan Yesaya 65 ayat 17 sampai 18 itu adalah surga yang kekal yang sedang kita rindukan sampai hari ini. Jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tujuan dan kepastian untuk memasuki surga dijelaskan dengan sangat jelas dalam firman. Kita percaya kepada Yesus bukan berarti kita meraba-raba. Kita memeluk agama Kristen yang artinya pengikut Kristus. Kita bukan memeluk agama yang mereka-reka kira-kira seperti apa. Dalam firman Tuhan jelas sekali dikatakan bahwa tujuan hidup orang yang percaya, akhir hidup daripada orang yang percaya kepada Kristus, Sang Mesias, Juru Selamat dunia itu, jelas adalah yaitu menuju ke tempat yang disebut dengan surga. Bukti-bukti itu dijelaskan dalam firman Tuhan, antara lain dalam Injil Yohanes 14 ayat 6, firman Tuhan berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Yesus sendiri mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang bisa sampai kepada Bapa, artinya di takhta, di kemuliaan surga, kalau tidak melalui Yesus Kristus. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12, firman Tuhan berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia
yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada suatu kuasa, tidak ada suatu pemerintahan, tidak ada suatu harta duniawi yang olehnya manusia diselamatkan. Tetapi dikatakan, tidak ada di bawah kolong langit ini nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya nama Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat yang kedua berkata, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Bapak Ibu Saudara, Yesus mengatakan hal itu karena memang ketika dia terangkat naik ke surga, dia bukan meninggalkan gereja, dia bukan meninggalkan Bapak Ibu Saudara dan saya, tetapi dia pergi menyiapkan tempat bagi kita, yaitu di rumah Bapa. Jelas bahwa orang yang percaya kepada Kristus, mereka akan pergi ke rumah Bapa pada waktu kedatangannya yang kedua kali nanti. Dan juga dalam Alkitab, dalam Yohanes 11 ayat 25, firman Tuhan berkata, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Bapak Ibu Saudara, Alkitab firman Tuhan menjaminkan kepada kita bahwa sekalipun kita mati, sekalipun nyawa kita terpisah dari tubuh, itu bukan halangan bagi orang yang percaya untuk masuk menuju surga. Kristus Yesus telah lebih dahulu bangkit dengan kuasa. Seperti itu pula lah orang yang mati dalam Tuhan akan dibangkitkan dan menuju kepada surga yang kekal yang Tuhan siapkan bagi kita. Demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan kepada kita hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk tidak bermain-main dalam hidup kita. Walaupun tampaknya Allah sangat sabar, Allah tidak serta-merta menghukum kita ketika kita melakukan sebuah kejahatan di mata Tuhan. Tetapi mari Bapak Ibu Saudara, kita hidup dengan penuh hormat dan takut akan Tuhan. Karena kita memiliki Allah yang hidup, Sang Pencipta langit dan bumi. Kita tidak sedang memeluk suatu agama yang tanpa Allah, tetapi di dalamnya ada juru selamat, dan kita pasti akan menuju surga dan akan memperoleh surga itu sesuai dengan jaminan firman. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada saat ini. Terima kasih Tuhan menegur kami semua untuk terus hidup dengan benar di dunia yang fana ini. Karena kami sedang berjalan dan ada di hadapan Allah yang Maha Tahu, yang mengamati semua gerak-gerik dan kehidupan. Jangan biarkan kami jatuh ke dalam pencobaan. Jangan membiarkan kami tergoda oleh berbagai-bagai berhala-berhala modern yang menjauhkan kami dari kasih setia Tuhan, bahkan mengancam hubungan kami dengan Tuhan oleh sesuatu hal-hal yang dunia. Terima kasih Tuhan buat firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bawah salibnya Tuhanku, ku telah bertobat kepadamu. Di sana angkut dosaku, pujilah Dia. Roh Tuhanlah jadi kuatku, akan membuang genap dosaku. Sekarang ku turut perintahmu, pujilah Dia. Berilah hormat namanya, berilah hormat namanya. Tuhan disalib di Golgota, pujilah Dia. Tepat di gelap hatiku, sekarang ku jadilah anakku. Ku dapatlah semua kasih-Nya, pujilah Dia. Ikutlah kamu kepadanya, jangan kau tolak naf cintanya. Dan yang berdosa pun selamatlah,
pujilah Dia. Berilah hormat namanya, berilah hormat namanya. Tuhan disalib di Golgota, pujilah Dia. Bapak Ibu jemaat Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Dan sebelum kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur sekali lagi karena ada kesempatan dan waktu bagi kami untuk mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus, yaitu melaksanakan apa yang Yesus pernah perintahkan kepada murid-muridnya dan orang percaya, untuk memperingati akan Kristus Yesus yang sudah berkorban mati untuk kami dan menyelamatkan kami. Terpujilah nama Tuhan, kami siap untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Haleluya, amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya akan membaca salah satu bagian firman Tuhan yang berhubungan dengan perjamuan kudus. Saya membaca dari Injil Lukas pasal 22 ayat 17 sampai ayat yang ke-20. Lukas pasal 22 ayat 17 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu, sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darah yang ditumpahkan bagi kamu." Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, kembali kita tunduk kepala karena firman Tuhan dalam Kisah Rasul pasal 11, 1 Korintus pasal 11, bahwa sebelum kita makan dan minum, kita perlu menyelidiki hati kita terlebih dahulu. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama mempersiapkan di rumah kita masing-masing roti dan anggur untuk kita bersama-sama mengambil bagian dalam perjamuan kudus pada hari ini. Bapak Ibu saudara, kita angkat roti kita bersama-sama dan mendengarkan aba-aba dari sini untuk kita bersama-sama makan dan minum perjamuan kudus. Yesus mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya. Ia mengatakan, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bapak Ibu Saudara, kita makan bersama-sama dengan iman. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan. Angkat cawan bersama-sama. Yesus pun berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Mari minum bersama-sama dengan iman. Bersama-sama kita akan
memberikan persembahan kita. Mari persiapkan yang terbaik Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk kita persembahkan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan pagi ini. Kita naikkan pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 189, Dalam Hatiku Ada Gemar. Dalam hatiku ada gemar, Yesuslah memberi sentosa. Aku tidak lagi mengejar, karena Tuhan berjaga. Waktu hidupku amat cemar, jauhlah dari kesenangan. Hanya darah Yesus sebenar ubahkan hatiku sekalian. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mempercukupkan keselamatan jiwaku. Ya Tuhan, Allah Bapa yang kami sembah di dalam kerajaan surga, yang kami kenal dan kami percaya di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur pada pagi hari ini
karena kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, sekaligus menerima sakramen perjamuan kudus sebagai sebuah perintah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri sebelum Ia disalibkan, sebagai sebuah peringatan mengingatkan kami kembali tentang kasih Tuhan yang besar, kasih Tuhan yang luar biasa kepada kami sebagai umat manusia yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami bersyukur karena Tuhan sudah melayakkan kami dan membenarkan kami serta menebus kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam doa syafaat ini kami menaikkan ucapan syukur kami kepada Tuhan buat kasih karunia, kebaikan, kemurahan, dan berkat-berkat yang dinikmati dan dirasakan oleh seluruh jemaat Tuhan dalam sepanjang sepekan yang lalu. Semua itu adalah pemberian Tuhan, adalah merupakan bentuk janji Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada setiap jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami terus berdoa dan menyerahkan akan pelayanan di gereja-Mu di Gunung Sari ini Tuhan. Masih dalam situasi seperti ini, sebelum kami masuk dalam situasi new normal, Tuhan tolong supaya pada waktunya kami boleh beribadah kembali di dalam rumah Tuhan. Ya Bapa di surga, kami juga mau berdoa dan menyerahkan terus akan usaha pekerjaan jemaat Tuhan. Tuhan memberkati apapun yang mereka kerjakan, yang mereka usahakan. Tuhan yang mendahului semuanya dan menyiapkan berkat-Mu di dalam kehidupan mereka. Secara khusus kami tidak henti-hentinya berdoa buat beberapa jemaat Tuhan yang bepergian karena tugas pekerjaan mereka di luar kota, bahkan di luar pulau sekalipun. Kami terus mendukung, membawa mereka dalam tangan Tuhan. Mereka mencari nafkah, mereka sedang meniti karir mereka, dan sedang berusaha untuk mendapatkan sesuatu bagi kebutuhan hidup mereka. Tuhan memberkatinya. Kami teringat akan Bapak Kajan Ani. Kami berdoa juga buat Bapak Elsa Ruben. Kami berdoa untuk Alung, Robi, dan yang lainnya. Kami berdoa buat Lia, ada di Kalimantan Selatan. Kami berdoa buat Krisolit dan Alpin yang ada di Berau. Kami berdoa untuk Hari yang rencana akan ditugaskan di Berau. Kami berdoa juga secara khusus buat Charles Udau, demikian juga dengan Pak Yosua Prilita, bahkan juga jemaat Tuhan lainnya yang kami tidak tahu apakah mereka sedang bepergian untuk suatu urusan. Tuhan memberkati yang menjadi tujuan dan kerinduan dan usaha mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau berdoa terus buat beberapa jemaat Tuhan yang bergumul dalam kelemahan tubuh dan sakit. Kami terus berdoa dan membawa Hadi Yuwono ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pulihkan dan sempurnakan kekuatan kesehatan yang bersumber daripada Tuhan saja. Usaha mereka, upaya yang untuk sembuh, Tuhan yang memberkatinya. Istri yang mendampingi juga Tuhan berikan kesabaran, tabahan, boleh mengabdi sebagai seorang istri yang benar-benar mengasihi dan takut akan Tuhan dalam hidupnya. Demikian juga anak mereka Noel. Bapak, kami terus berdoa buat Ibu Daud Igen, Tuhan juga menjamah, menyembuhkan dan memulihkan. Kami tidak tahu apa, bagaimana situasi saat ini, tapi kami tetap berdoa dan percaya Tuhan memelihara Ibu Daud Igen dan juga Bapak ya Tuhan. Kami terus berdoa juga buat Bapak Petrus AP, Tuhan juga memulihkan kesehatan kekuatannya dalam pekerjaannya, dalam kesibukannya. Tuhan memberikan kekuatan ekstra dan tetap melindunginya. Usaha mereka Tuhan memberkati. Ya Bapa di surga, kami juga terus berdoa buat orang-orang tua dalam jemaat ini. Semuanya kami bawa dalam tangan Tuhan. Kami berdoa buat Ibu Ciwin, kami berdoa buat Ibu Warsinem, kami berdoa buat Bapak dan Ibu Teguh, kami terus berdoa buat Bapak dan Ibu Martin, kami berdoa untuk Pak Basmi, kami berdoa untuk Ibu Litat, kami berdoa juga buat orang-orang tua jemaat Tuhan yang lainnya, yang ada di kampung halaman mereka masing-masing. Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan melawat dan mengunjungi mereka, serta menghiburkan mereka, dan memberikan kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera. Ya Bapa di surga, kami terus berdoa buat anak-anak kami yang sampai saat ini masih mengalami kendala untuk melanjutkan studi mereka. Tuhan tolong mereka yang sudah
naik kelas, kami bersyukur sudah mendapatkan sekolah baru karena lulus sekolah. Terima kasih. Mereka masih akan tes ke perguruan tinggi, Tuhan juga mendahului semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah namamu Tuhan. Dan demikian juga kami terus berdoa bagi pelayanan kami di pos PU kilometer 23. Nanti hari Minggu ada satu pelayanan khusus, Tuhan menolong. Demikian juga rencana kami untuk memulai ibadah di sana, Tuhan mendahului semuanya. Apapun yang menjadi usaha pekerjaan jemaat Tuhan di kilo 23, mereka yang berternak, mereka yang berkebun, mereka yang mengusahakan tanah mereka, dan apapun yang mereka kerjakan, Tuhan memberkatinya. Keluarga lepas keluarga, rumah tangga demi rumah tangga dipelihara dalam rahmat Tuhan. Kerinduan kami untuk bersama-sama mereka dalam ibadah juga akan terwujud pada waktunya nanti. Terima kasih Bapa di surga, kami akhirnya berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan, sekali lagi berikanlah kesabaran, hikmat, kemampuan, dan akal budi kepada pimpinan tertinggi negara kami, yaitu Bapak Presiden Joko Widodo bersama dengan Bapak Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden, dengan semua menteri, mereka bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan secara maksimal untuk menolong, bahkan mencarikan jalan keluar bagi kesulitan yang dihadapi oleh rakyat Indonesia pada hari-hari ini. Khusus kami berdoa buat virus yang menggemparkan dunia ini. Tuhan tolong supaya sekali lagi jumlah peningkatan yang naik, Tuhan tolong supaya tidak lagi terjadi. Jumlah orang yang terkena virus semakin berkurang dan akhirnya oleh kuasa dan otoritas Tuhan virus ini terhenti, dan Tuhan pun memberikan hikmat kepada saintis, pada ilmuwan untuk menemukan obat bahkan vaksin yang dapat mengalahkan dan menyembuhkan sakit karena virus ini. Terima kasih Bapa di surga untuk seluruh dunia dengan pergumulan yang sama. Tuhan juga menolong dan melawatnya serta memberkatinya. Terima kasih Bapa, ampunilah salah dan dosa kami Tuhan. Dengar dan jawablah doa syafaat kami, karena kami memohon dan meminta semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, dan marilah kita mengakhiri ibadah kita. Kasih karunia dan damai sejahtera yang bersumber daripada Allah Bapa, dan kasih yang tidak terbatas di dalam karya Yesus Kristus bagi kita, serta pertolongan, penyertaan, penghiburan dari kuat kuasa Roh Kudus menyertai seluruh kehidupan jemaat Tuhan, mulai hari ini sampai hari Maranatha, Kristus Yesus datang pada kali yang kedua untuk kita semua, serta menjemput, membawa kita masuk kehidupan yang abadi, yaitu surga yang kekal. Haleluya. Amin.